lalu meletakkan telepon di tangannya, meletakkan wajah kecilnya yang halus dan imut ke wajah Lin Xuan dan menggosokkannya dengan lembut. Dia bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu ingin membeli cincin berlian lagi? Lin Xuan tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, bukankah kita perlu bertukar cincin di pernikahan kita? Li Mengyao berkedip mengecup pipi Lin Xuan dan kemudian berkata dengan lembut, tapi tidak bisakah kita menggunakan cincin pertunangan yang kita gunakan sebelumnya? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius, lamaran adalah lamaran, pernikahan adalah pernikahan, kedua acara ini membutuhkan cincin yang berbeda untuk memperingatinya. Mendengar ini, Li Mengyao merasakan sentuhan hangat di hatinya. Dia mengecup bibir Lin Xuan lagi, lalu memiringkan kepalanya sedikit, mengerutkan bibirnya, dan menatapnya sambil tersenyum. Lin Xuan tidak tahan dengan godaan istrinya, jadi dia memegangi kepalanya dan menciumnya dengan mesra. Bibir mereka terkatup rapat. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata keesokan paginya tiba. Lin Xuan dan Li Mengyao tidur sedikit lebih lama dari biasanya hari ini dan baru bangun perlahan ketika sinar matahari menembus jendela ke tempat tidur. Setelah sarapan, waktu sudah hampir pukul 10. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao pergi bersama ke garasi dan mengendarai mobil pengasuh Toyota Alfa mewah menuju toko perhiasan royal di kota Yunhai. Lin Xuan meraih tangan Li Mengyao dengan lembut, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Halo, Pak, apakah Anda di sini untuk melihat perhiasan? Seorang pramuniaga wanita muda menghampiriku dengan senyum profesional di wajahnya. Halo, saya di sini untuk menemui manajer toko Anda, Zhang Haicheng, kata Lin Xuan sambil tersenyum, dengan nada tenang dan lembut. Oke, mohon tunggu sebentar. Pramuniaga wanita muda itu menanggapi dengan sopan lalu berbalik dan pergi mencari manajer toko. Saat ini Zhang Haicheng sedang menelepon seorang rekan untuk membahas detail bisnis. Tok 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 terdengar ketukan di pintu kantor manajer. Masuk, Zhang Haicheng berteriak di depan pintu lalu melanjutkan fokus pada panggilan dengan rekannya. Tuan Li, kapan berlian yang saya pesan bulan lalu tiba? Ah, saya punya klien yang sangat membutuhkannya. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya berlian berkualitas tinggi? Saat itu, seorang tenaga penjual wanita muda masuk. Zhang Haicheng mengangkat ponselnya dan memberi isyarat dengan matanya bahwa dia bisa langsung memberitahunya jika ada yang ingin dia katakan. Wanita penjual muda itu mengerti maksudnya dan berkata dengan lembut, Tuan Zhang, dua pemuda datang ke toko dan mengatakan mereka ingin bertemu dengan Anda. Mereka juga tahu nama Anda. Mendengar ini, Zhang Haicheng sedikit terkejut dan keraguan muncul di hatinya. Siapa yang akan datang kepadanya? Dua anak muda dua pemuda. Apakah Anda mengenal saya? Tapi saya sibuk membahas kerjasama. Biarkan mereka menunggu sebentar. Zhang Haicheng mengambil teleponnya, berkata kepada tenaga penjualan wanita muda, dan kemudian melanjutkan berbicara di telepon. Oke, penjual wanita muda itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba Zhang Haicheng teringat bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu dua anak muda datang ke sini dan membeli Heart of the Ocean dan Charm of the Ocean. Xiao Xia, tunggu sebentar. Zhang Haicheng buru-buru menghentikan penjual wanita muda itu. Apakah dua orang muda itu pasangan? Dan mereka sangat tampan? Zhang Haicheng bertanya. Ya, ini pertama kalinya saya melihat pasangan yang sangat tampan, jawab tenaga penjual wanita muda itu. Sayang sekali, pasti pelanggan besar dari terakhir kali yang membeli perhiasan jutaan tanpa berkedip. Li, saya ada urusan mendesak. Mari kita bicara nanti. Zhang Haicheng menutup telepon lalu bergegas keluar kantor dan pergi ke toko perhiasan. Ketika dia melihat bahwa itu memang pasangan kaya dari sebelumnya. Saya melihat Lin Xuan dan Li Mengyao berdiri di depan konter melihat dengan cermat perhiasan yang dipajang di konter. Tuan Lin, Nyonya Li, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Zhang Haicheng bergegas maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Zhang, Anda sangat sibuk akhir-akhir ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, Tuan Lin. Lain kali Anda datang ke toko perhiasan kerajaan kami, hubungi saja saya langsung. Ayo, mari masuk dan minum teh. Setelah itu, Zhang Haicheng memimpin Lin Xuan dan Li Mengyao melewati koridor toko dan sampai di kantor manajer toko. Setelah memasuki ruangan, Zhang Haicheng dengan hangat mempersilakan keduanya untuk duduk dan mulai membuat teh dengan terampil sambil bertanya. Tuan Lin, apakah Anda memiliki kebutuhan pembelian khusus ketika Anda mengunjungi toko perhiasan kerajaan kami kali ini? Lin Xuan tersenyum dan berkata, ya, kami ingin membeli sepasang cincin berlian. Zhang Haicheng melanjutkan bertanya cincin berlian seperti apa yang ingin dibeli oleh Tuan Lin. Sambil berbicara, dia menyerahkan tiawanin kualitas terbaik yang sudah diseduh kepada Lin Xuan dan Li Mengyao masing-masing. Setelah menyesap teh, Lin Xuan menjawab kami berharap dapat menemukan sepasang cincin pernikahan bertema laut, apakah Tuan Zhang memiliki gaya baru untuk dipilih? Zhang Haicheng menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, Anda sangat beruntung. Toko perhiasan kerajaan kami baru saja menyelesaikan sepasang cincin kawin yang dirancang khusus minggu lalu yang kebetulan didasarkan pada tema laut. Mendengar ini mata Lin Xuan berkilat penuh antisipasi dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Oke, tolong tunggu sebentar kalian berdua. Zhang Haicheng mengangguk setuju lalu berdiri dari tempat duduknya dan pergi mengambil cincin itu. Setelah beberapa saat dia menyerahkan dua kotak biru yang indah.
Beberapa saat kemudian dia kembali ke kantor dengan 2 kotak biru indah di tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan mendorongnya di depan Lin Xuan. Toko perhiasan kerajaan kami terkenal di seluruh negeri. Kedua cincin berlian ini adalah yang terbaru dikembangkan dan hanya satu-satunya, Zhang Haicheng berkata dengan bangga. Lin Xuan dengan lembut mengambil salah satu kotak biru dan memeriksanya dengan cermat. Permukaan kotak itu diukir dengan banyak elemen laut yang indah seperti ombak, kerang, dan bintang laut, serta pola lumba-lumba yang sangat jelas. Seluruh desain ini penuh dengan romansa dan misteri. Istri, buka dan lihatlah. Lin Xuan berkata kepada Li Mengyao dengan lembut dan menyerahkan kotak itu kepadanya. Ya, Li Mengyao mengangguk sambil tersenyum, lalu dengan hati-hati mengambil kotak itu dan membukanya dengan lembut. Tiba-tiba lampu biru berkedip di dalam kotak seperti langit berbintang yang indah. Ini adalah cincin berlian Ocean Star yang kami kembangkan dengan cermat. Zhang Haicheng memperkenalkan dengan semangat. Batu utama adalah berlian biru cushion shaped 12 karat yang langka, warnanya seperti jantung samudra yang paling dalam, kaya dan menawan, memancarkan pesona yang menakjubkan. Pengaturan cincin terbuat dari platinum dan dibentuk seperti 2 putri duyung yang berenang dengan anggun dengan ekor mereka yang saling terkait untuk membentuk busur yang anggun. Ekor ikan bertatakan berlian kecil berkilauan yang tak terhitung jumlahnya seperti sisik putri duyung yang berkilauan di air laut. Berlian utama dikelilingi oleh 8 aquamarine berbentuk buah pir, warnanya sebiru muda air laut yang jernih, murni dan hidup, membentuk kesan lapisan yang indah dengan warna biru tua dari berlian utama. Desain lengan cincin ini bahkan lebih cerdik. Satu sisi diukir dengan pola lumba-lumba bermain yang hidup. Lumba-lumba itu dihiasi dengan berlian merah muda yang melambangkan kegembiraan dan vitalitas di lautan. Sisi lainnya memiliki tekstur gelombang halus sebagai latar belakang bertatahkan mutiara laut selatan bulat seperti busa putih yang naik di laut. Di bagian belakang cincin, mutiara hitam misterius dilapisi dengan cerdik yang seperti harta karun dari kedalaman lautan yang menambahkan suasana misterius dan memikat. Zhang Haicheng memperkenalkan dengan bangga. Bab 252 Penguasa Samudra. Lin Xuan dan Li Mengyao sama-sama tertarik dengan bentuk cincin berlian bintang laut yang mewah dan elegan. Ini dengan sempurna menggabungkan ketangkasan dan misteri laut dengan cahaya berlian yang mempesona, seolah-olah itu adalah harta tak tertandingi yang lahir dari kedalaman laut. Mata Lin Xuan menunjukkan sedikit kasih sayang dan dia bertanya dengan lembut, istri, apakah kamu menyukai cincin berlian ini? Li Mengyao mengangkat kepalanya sedikit dengan cahaya bahagia di matanya dan menjawab sambil tersenyum, aku menyukainya. Pada saat ini Li Mengyao memperhatikan bahwa ada kotak biru yang belum dibuka di atas meja. Dia menunjuk kotak itu dengan jari-jarinya yang halus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada satu lagi. Lin Xuan mengikuti pandangannya, tersenyum, dan mengambil kotak biru itu. Permukaan kotak itu juga diukir dengan banyak elemen laut yang indah, yang paling menarik perhatian adalah pola paus yang hidup, seolah-olah sedang berenang di lautan luas. Dia dengan lembut membuka kotak itu dan cahaya biru menyala di dalamnya lagi seperti lautan yang tenang. Pada saat ini Zhang Haicheng di samping dengan antusias memperkenalkan ini adalah sepasang cincin yang cocok dengan bintang laut dan disebut Ocean Supreme. Batu utamanya adalah safir biru tua potongan emerald persegi 12 karat, warna pekatnya seperti sudut laut yang paling misterius, tenang dan hikmat, memancarkan pesona yang tenang. Batu utama cincin ini adalah safir biru tua potongan zamrud persegi 12 karat. Warnanya yang pekat seperti sudut samudra yang paling misterius, tenang dan hikmat, memancarkan pesona yang menenangkan. Gagang cincin ini juga terbuat dari platinum dan berbentuk seperti 2 ikan paus agung yang kepalanya saling berhadapan dan tubuhnya membentuk garis yang halus. Paus-paus tersebut bertatahkan berlian hitam halus, seperti kulit mereka yang keras. Di kedua sisi batu utama terdapat 6 topas berbentuk markise. Warna birunya jernih, tenang, dan sedalam lapisan tengah samudra, yang kontras dengan warna biru tua batu utama, menciptakan kesan lapisan yang kaya. Desain lengan cincin ini unik dengan pola hiu pemberani yang terukir di satu sisi dan sirip hiu dihiasi dengan spinel biru yang melambangkan kekuatan dan keberanian di lautan. Sisi lainnya memiliki tekstur parit bergelombang sebagai latar belakang bertatahkan batu pirus persegi panjang seperti terumbu karang di laut dalam. Di bagian belakang cincin terdapat tatahan batu bulan unik yang menyerupai cahaya bulan lembut di laut yang menambahkan suasana lembut dan menawan pada cincin tersebut. Lin Xuan dan Li Mengyao sekali lagi tertarik dengan penampilan Ocean Supreme yang mendominasi dan mewah ini. Ini sempurna menggabungkan kekuatan dan misteri lautan dengan kecemerlangan permata. Tampaknya menjadi simbol penguasa lautan yang menyiratkan cinta yang teguh dan mendalam. Lin Xuan melihat 2 cincin berlian di depannya dan tidak bisa melepaskannya. Tuan Zhang, berapa harga kedua cincin berlian ini? Lin Xuan bertanya. Kedua cincin berlian ini terbuat dari berlian yang sangat langka, dan masing-masing batu utamanya adalah 12 karat, jadi harganya relatif tinggi, 6 juta masing-masing, dan total 12 juta untuk 2 cincin. Zhang Haicheng menjelaskan dengan sabar.
Mendengar harga tersebut, Li Mengyao sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Zhang, kami membeli kalung berlian dan anting-anting berlian di sini terakhir kali. Kali ini kami datang kepada Anda untuk membeli cincin berlian. Bisakah Anda memberi kami diskon? Bagaimanapun, kami sudah menjadi pelanggan lama. Zhang Haicheng tersenyum dan mengangguk lalu bertanya apa yang akan kamu lakukan dengan cincin berlian ini, apakah kamu sedang mempersiapkan pernikahan? Lin Xuan tersenyum dan menjawab ya, kami akan mengadakan pernikahan bulan depan. Oh begitu ya, bagus sekali, selamat sebelumnya kepada kedua mempelai atas pernikahan mereka. Bagaimana dengan ini, karena Anda adalah pelanggan lama dan Anda membeli untuk pernikahan Anda, saya akan memberi Anda diskon khusus. Harga aslinya 12 juta, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 999 juta. Saya harap ini akan membawa keberuntungan bagi Anda dan saya berharap Anda hidup bahagia dan panjang bersama, kata Zhang Haicheng dengan antusias. Terima kasih, Tuan Zhang. Li Mengyao sangat senang sampai dia tidak bisa berhenti tersenyum. Pada akhirnya cincin berlian Ocean Star dan Ocean Supreme terjual seharga 999 juta. Li Mengyao dengan hati-hati memasukkan 2 kotak berisi cincin berlian ke dalam tasnya lalu memegang erat tangan Lin Xuan dan kembali ke mobil bersama-sama. Sayang, aku tidak berani memakai cincin berlian semahal itu di luar, kata Li Mengyao. Kedua cincin berlian 12 karat ini hanyalah telur merpati raksasa. Istri, kamu bisa menyimpannya untuk acara-acara penting, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Ya, Li Mengyao tersenyum manis. Kemudian Lin Xuan dengan terampil menyalakan Toyota Alphard dan mobil perlahan keluar dari tempat parkir dan menuju rumah. Setelah kembali ke villa, Lin Xuan pergi ke dapur dan mulai memasak. Li Mengyao datang ke tempat tidur bayi dan menatap Dabao dan Xiao Bao. Kedua anak kecil itu seolah merasakan kedatangan ibu mereka. Mereka mendongak dengan senyum polos di wajah kecil mereka. Li Mengyao tidak bisa menahan tawa. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah kecil Dabao dan Xiao Bao. Melihat betapa lucunya anak-anak itu, Li Mengyao mengangkat mereka, satu di masing-masing tangan, dan mencium pipi merah muda mereka. Dabao dan Xiao Bao merasakan cinta ibu mereka dan berusaha keras untuk membalikkan badan dan bangun ingin lebih dekat dengan ibu mereka. Li Mengyao dipenuhi dengan sukacita melihat betapa lucunya anak-anak itu. Dia dengan lembut mengangkat Dabao dan Xiao Bao membiarkan mereka bersandar di lengannya lalu mencium pipi merah muda, mereka merasakan kehangatan dan kelembutan mereka. Pada saat ini dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tanda hubung. Matahari sore menyinari jendela ke dalam ruangan yang hangat dan damai. Li Mengyao bangun perlahan, bangkit dari pelukan Lin Xuan, meregangkan tubuhnya dengan malas, dan mengusap rambutnya yang berantakan. Seperti biasa, dia meraih telepon di samping tempat tidur dan mengusap layar dengan santai. Tiba-tiba, sebuah pesan dari seorang sahabat menarik perhatiannya, Yao Yao, hasil akhir ujian guru distrik Haiti kamu sudah keluar. Li Mengyao langsung terbangun. Ketika dia menoleh untuk melihat Lin Xuan di sampingnya, dia menemukan bahwa dia masih tenggelam dalam mimpi indah, tidur seperti babi. Li Mengyao memanggil dengan lembut suami-suami. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak bereaksi dan masih tertidur lelap. Setelah berpikir sejenak, Li Mengyao memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Dia menggerakkan tubuhnya dengan ringan, menyilangkan kaki panjangnya di pinggang Lin Xuan, dan duduk dengan mantap di atasnya. Kemudian dia membungkuk, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Lin Xuan. Trik ini selalu berhasil untuk Li Mengyao. Benar saja, setelah merasakan ciuman Li Mengyao, Lin Xuan membuka matanya dengan lesu dan menatap Li Mengyao dengan wajah kosong. Ada apa, istri Lin Xuan bertanya dengan samar. Li Mengyao berkata dengan semangat, sayang, hasil akhir guru sudah keluar. Tanda hubung. Bab 253 istri, apakah kamu ingin mencoba memakai Hanfu? Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Lin Sisi yang telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya masih duduk di kelas sambil memegang erat tas sekolahnya di tangannya, mata cerahnya tertuju pada jam di atas papan tulis seolah-olah dia akan bergegas keluar dalam sedetik berikutnya menunjukkan penampilan siap untuk memulai lomba lari 100 meter kapan saja dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada 10 menit tersisa sebelum liburan. Saat ini teman semeja Lin Sisi menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan bingung, Sisi, apa yang akan kamu lakukan dalam posisi ini? Lin Sisi berbalik, mengedipkan mata dengan nakal dan berkata, tidakkah kamu lihat? Bersiap untuk meluncur. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan terus menatap jam, tangannya sedikit mengepal seolah dia tidak sabar untuk bergegas keluar. Tepat saat itu bel berdering nyaring tanda akhir pelajaran berbunyi memecah keheningan kelas. Lin Sisi segera berdiri seperti kuda liar dan berteriak kepada teman mejanya tanpa menoleh. Aku pergi duluan, Xiao Qing, selamat libur hari buruh. Kemudian dia bergegas keluar kelas seperti angin meninggalkan teman semejanya dengan tatapan bingung di wajahnya. Pada saat ini sebuah mobil pengasuh Toyota Alphard hitam perlahan berhenti di gerbang sekolah menengah pertama Yunhai nomor 1. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di dalam mobil dengan tenang menunggu Lin Sisi keluar dari sekolah. Lin Xuan mendengar bel tanda berakhirnya jam pelajaran, dia berbalik dan berkata kepada Li Mengyao di sampingnya sambil tersenyum, istriku, aku beritahu padamu, Sisi pasti akan muncul di gerbang sekolah dalam waktu kurang dari 5 menit. Sayang, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Li Mengyao terkekeh.
Tentu saja aku seorang kakak dan aku bisa menebak apa yang dipikirkan adikku dengan baik, kata Lin Xuan dengan percaya diri. Benar saja, dalam waktu kurang dari 5 menit, sesosok tubuh mungil muncul di kampus sekolah menengah pertama Yunhai nomor 1. Sosok itu mengenakan seragam sekolah yang rapi dan membawa tas sekolah kecil dan berlari menuju gerbang sekolah dengan tergesa-gesa. Itu adalah Lin Sisi, langkahnya cepat dan kuat seolah ada sesuatu yang indah menantinya. Saat ini penjaga gerbang tersenyum ramah ketika melihat Lin Sisi. Dia berkata dengan lembut, "Sisi, kamu yang pertama lagi." Lin Sisi berhenti dan menyapa penjaga gerbang dengan senyuman paman selamat berlibur. Setelah itu dia berlari keluar dari gerbang sekolah tanpa menoleh ke belakang. Penjaga gerbang memandangi punggung Lin Sisi yang pergi dan berkata sambil tersenyum, "Sisi selamat berlibur, hati-hati di jalan." Saat Lin Sisi berlari dia berteriak dengan semangat, "Aku tahu Pak." Suaranya jernih, menyenangkan, dan penuh energi. Kehidupan belajar di kelas 3 SMA sangat berat dan sibuk. Setiap siswa kewalahan dengan gunungan pekerjaan rumah dan ujian, dan wajah mereka selalu dipenuhi dengan kelelahan dan kekhawatiran. Hanya gadis ini yang selalu tersenyum, sangat disukai dan semua orang di ruang tugas menyukainya. Lin Sisi keluar dari sekolah dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat mobil saudara laki-lakinya. Bukankah dia bilang dia akan menjemputku? Saat dia terus melihat sekeliling, sebuah mobil pengasuh Toyota Alphard hitam perlahan muncul di hadapannya. Lin Sisi melihat bahwa van hitam di depannya menghalangi pandangannya, jadi dia berjalan maju beberapa langkah ingin melihat apakah ada mobil kakaknya di belakangnya. Namun van hitam itu tampaknya sengaja menentangnya dan bergerak maju beberapa langkah menghalangi pandangannya. "Mengapa kamu menghalangi pandanganku dengan van rusak ini?" kata Lin Sisi dengan marah. Pada saat ini jendela Toyota Alphard perlahan turun menampakkan wajah tampan Lin Xuan. Saudara Lin Sisi berseru kaget. Lin Xuan melihat ekspresi terkejut adiknya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu tidak mau masuk ke mobil, kan? Kalau begitu aku pergi." Saat dia mengatakan ini, dia berpura-pura menyalakan mobil dan pergi. "Hehehe, aku tidak tahu bahwa van ini dikendarai oleh kakakku. Aku akan masuk sekarang," Lin Sisi dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum. Dia dengan cepat membuka pintu dan masuk. Li Mengyao yang duduk di kursi penumpang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Suaminya benar-benar selalu menggoda adiknya. Lama tak jumpa adik ipar Lin Sisi menyapa sambil tersenyum. "Sisi, berapa hari libur sekolah?" Li Mengyao bertanya dengan lembut. "Aku membiarkannya selama 3 hari," Lin Sisi dengan bersemangat mengulurkan 3 jari imut. "Ah kak, kamu sudah kelas 3 SMA dan kamu masih punya banyak hari libur?" Lin Xuan bertanya dengan heran. "Kak, kamu mungkin tidak tahu ini. Sebagai adikmu, aku punya nilai bagus dan ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, jadi aku bisa mengajukan izin untuk belajar di rumah." Lin Sisi meletakkan tangannya di pinggul dengan bangga. "Peringkat pertama lagi?" Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "TSK, aku sudah menjadi yang pertama 3 kali berturut-turut," kata Lin Sisi dengan nada menghina. "Apakah si bodoh kecil sudah sadar?" Lin Xuan bercanda. "Kamu yang bodoh, saudara Bo, tunggu sampai setelah ujian masuk perguruan tinggi untuk membelikanku mobil baru," kata Lin Sisi dengan marah. Oke, aku akan memasak makanan besar untukmu malam ini." Lin Xuan setuju sambil tersenyum. "Bagus," Lin Sisi bersorak. Kemudian Lin Xuan menyalakan mobil dan melaju menuju Yunhai Plaza, plaza komersial terbesar di kota Yunhai. Setelah tiba di Yunhai Square, Lin Xuan menemukan tempat yang cocok untuk memarkir mobil. Setelah turun dari bus, mereka bertiga berjalan menuju supermarket terbesar di Yunhai Plaza. Begitu memasuki supermarket, Lin Xuan mendorong troli belanja dan mulai memilih bahan-bahan untuk dimasak malam ini. Dia dengan hati-hati memilih setiap bahan untuk memastikan semuanya segar. Ketika dia hampir selesai memilih, dia melihat ke belakang dan mendapati bahwa Li Mengyao dan Lin Sisi tidak terlihat dimanapun. Tak perlu dikatakan bahwa kedua orang ini pasti pergi ke area makanan ringan lagi. Jadi Lin Xuan mendorong troli belanja ke area makanan ringan dan benar saja dia melihat Lin Sisi dan Li Mengyao berdiri di sana memegang sekantong besar makanan ringan di tangan mereka. "Cukup itu saja, jangan makan terlalu banyak makanan ringan." Lin Xuan menyandarkan lengannya di troli belanja dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. Aku tahu, itu saja," jawab Lin Sisi. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan semua makanan ringan di tangannya ke dalam troli belanja. Dalam sekejap troli belanja sudah penuh sesak hampir tanpa ruang kosong. Saat itu Lin Sisi secara tidak sengaja melihat area makanan laut tidak jauh dari sana. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke arah itu dengan bersemangat dan berkata kepada Lin Xuan dengan antisipasi, "Kakak, aku ingin makan makanan laut malam ini." Lin Xuan melihat ke arah yang ditunjuk jarinya, senyum lembut muncul di wajahnya, dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Oke, kalau begitu ayo kita pergi dan lihat." Setelah mengatakan itu, dia membawa Li Mengyao dan Lin Sisi dan berjalan menuju area makanan laut. Setelah tiba di area makanan laut, Lin Sisi sangat bersemangat seperti anak kecil menunjuk lobster Boston besar dan kepiting raja yang gemuk, dan berteriak, "Kakak, aku ingin makan ini dan ini." Lin Xuan tidak bisa menahan tawa melihat penampilan lucu adiknya dan langsung setuju, "Oke, kalau begitu beli semuanya."
Akhirnya Lin Xuan memilih lobster Boston seberat 10 pon dan kepiting raja seberat 8 pon dan memberitahu manajer toko alamat rumahnya meminta mereka untuk mengantarkan makanan laut ke rumahnya nanti. Kemudian setelah membayar tagihan, mereka bertiga meninggalkan supermarket dan hendak pulang ketika mereka tiba-tiba melewati sebuah toko hanfu yang didekorasi dengan indah. Lin Xuan berhenti dan matanya tertuju pada hanfu indah yang dipajang di toko. Sosok cantik istrinya yang mengenakan hanfu muncul di benaknya. Dia menoleh, menatap Li Mengyao sambil tersenyum, dan bertanya dengan lembut, "Istri, apakah kamu ingin mencoba memakai hanfu?" Bab 254 Aku tidak menyangka istriku bisa menari. Li Mengyao sedikit terkejut, lalu sedikit kejutan muncul di matanya dan dia berkata dengan lembut kepada Lin Sisi di sampingnya, "Sisi, bagaimana kalau kita pergi dan melihat bersama?" Lin Sisi segera bertepuk tangan dan bersorak bagus. Jadi mereka bertiga berjalan bersama ke toko hanfu. Begitu mereka memasuki toko, manajer toko menghampiri mereka dengan hangat. Dia adalah seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Dia menyapa mereka dengan senyum lebar. "Selamat datang kalian bertiga. Apakah kalian di sini untuk membeli hanfu?" "Mari kita lihat apakah ada hanfu yang cocok," kata Li Mengyao sambil tersenyum. "Oke, toko kami terutama menjual hanfu dinasti Ming." Manajer toko menjawab dengan antusias dan mengarahkan mereka ke area hanfu wanita. "Saya pikir gaya ini sangat cocok untuk kedua wanita cantik ini," manajer toko berkata sambil mengeluarkan beberapa kostum hanfu dinasti Ming untuk diperlihatkan kepada mereka. Kemudian Li Mengyao dan Lin Sisi memilih gaya favorit mereka dan berjalan ke ruang ganti untuk mencobanya. "Pria tampan, apakah Anda juga perlu membeli hanfu?" Manajer toko berbalik dan bertanya kepada Lin Xuan sambil tersenyum. "Permisi, apakah Anda punya hanfu untuk pria?" Lin Xuan bertanya. "Tentu saja, ini adalah area hanfu wanita dan sisi lainnya adalah area hanfu pria." Setelah mengatakan itu, manajer toko membawa Lin Xuan ke area hanfu pria. Lin Xuan dengan hati-hati mengamati setiap gaya hanfu, akhirnya memilih gaya yang disukainya dan berjalan ke ruang pas. Setelah beberapa saat, Lin Sisi adalah yang pertama keluar dari ruang pas. Dia mengenakan gaun keras silang berwarna biru muda dengan motif anggrek halus yang tampak samar-samar di badan. Bagian bawahnya dipadukan dengan rok wajah kuda tenun emas ungu muda dan pola tenun emasnya terdiri dari kupu-kupu dan bunga yang dijalin. Dengan tangan terampil dari asisten toko, rambutnya dikepang menjadi dua sanggul ganda simetris dan dihiasi dengan pita merah muda. Dia berjalan ringan ke cermin dan tersenyum pada dirinya sendiri di cermin penampilannya yang manis dan cantik menghangatkan hati. Dia pergi ke cermin melihat dirinya sendiri dan kemudian tersenyum manis. "Kakak, kamu sangat imut," manajer toko memuji. "Terima kasih." Lin Sisi menanggapi dengan lembut, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Pada saat ini Li Mengyao juga berjalan keluar dari kamar pas. Dia mengenakan jaket pendek berkerah silang berwarna putih bulan dengan lengan kecapi pola daun bambu sederhana disulam di bagian manset yang membuatnya tampak segar dan anggun. Bagian bawah dipadukan dengan rok wajah kuda tenun emas biru muda dan benang sutra emas menguraikan pola awan yang elegan. Dia menyisir rambutnya menjadi sanggul rendah dan mengamankannya dengan jepit rambut giok putih dengan beberapa helai rambut yang menggantung di kedua sisi untuk menambah sentuhan kelembutan. "Kakak ipar, kamu sangat cantik," seru Lin Sisi. "Sisi, kamu juga sangat imut," jawab Li Mengyao sambil tersenyum, matanya penuh kelembutan. Setelah itu, Li Mengyao menggandeng lengan Lin Sisi dan berdiri di depan cermin untuk mengambil foto yang indah. Keduanya berpose dengan berbagai pose imut di depan cermin dengan senyum bahagia di wajah mereka. "Loh, di mana suamiku?" Li Mengyao tiba-tiba menyadari bahwa Lin Xuan tidak ada di sekitar. "Oh, pria tampan itu juga memilih hanfu dan masuk untuk mencobanya," jelas kepala toko sambil tersenyum. Segera setelah dia selesai berbicara, Lin Xuan berjalan keluar dari kamar pas. Dia mengenakan hanfu yang cantik, gaun panjang kerah berdiri dan berkancing dua pola jakuat putih yang sederhana dan elegan. Bagian bawahnya adalah rok wajah kuda berlapis emas hitam dengan pola naga di atasnya. Dia sangat mendominasi. Dia juga memiliki sabuk kulit hitam yang diikatkan di pinggangnya yang bertatakan batu giok indah sebagai hiasan. Dia tampak tampan dan elegan dengan temperamen luar biasa. Seluruh orang terlihat sangat tampan. "Istri, bagaimana dengan gaun ini?" Lin Xuan berjalan ke arah Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Sangat tampan seperti seorang pangeran. Li Mengyao dengan gembira menggandeng lengan Lin Xuan, matanya penuh cinta. Dia merasa bahwa Lin Xuan sangat menawan saat ini seolah-olah dia adalah seorang bangsawan yang melakukan perjalanan waktu dari zaman kuno. "Istriku juga sangat cantik seperti seorang putri kecil." Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Dia melihat hanfu putih yang dikenakan Li Mengyao dengan roknya berkibar tertiup angin membuatnya terlihat secantik bidadari yang turun ke bumi. "Kakak, bagaimana denganku?" Lin Sisi tiba-tiba melompat ke pandangan Lin Xuan dan bertanya dengan senyum nakal. "Kamu terlihat seperti pelayan kecil." Lin Xuan menggoda dengan sengaja. "Ah, kau kakek tua," bau Lin Sisi cemberut. "Oke, sudah hampir waktunya untuk menggantinya," Lin Xuan berkata kepada Lin Sisi. "Akhirnya aku selesai menata rambutku," kata Lin Sisi dengan enggan. "Sebenarnya Anda tidak perlu menggantinya. Pakaian ini baru saja diterima pagi ini dan belum ada orang lain yang mencobanya."
Jika Anda bersedia membelinya dan langsung memakainya, saya dapat memberi Anda diskon. Manajer toko berkata kepada mereka sambil tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai bentuk promosi terselubung untuk toko kami. Bagaimanapun, Anda terlihat sangat bagus dengan pakaian itu. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum bahagia. Bagus sekali, terima kasih. Kemudian dia membayar tagihan dengan mudah. Setelah itu, 3 orang yang mengenakan hanfu berjalan keluar dari Yunhai Square sambil membawa tas belanja besar dan kecil, menarik perhatian banyak orang yang lewat di sepanjang jalan. Gadis-gadis itu melirik dengan iri memuji kecantikan Li Mengyao dan Lin Sisi sementara para lelaki memandang Lin Xuan dengan iri dan cemburu. Tak lama kemudian mereka bertiga kembali ke Yunhai House bersama-sama. Ketika Lin Xuan membuka pintu, dia melihat Zhang Sulan dan Lin Zhengguo menatap mereka dengan terkejut. Apakah Anda melakukan perjalanan waktu ke dinasti Ming? Tanda hubung. Di malam hari, Lin Xuan menyiapkan makan malam mewah untuk merayakan penerimaan Li Mengyao ke profesi guru dengan tempat pertama dalam skor total dan juga untuk memberi penghargaan kepada saudara perempuannya yang baru saja kembali ke rumah untuk liburan. Meja makan dipenuhi dengan makanan lezat yang mengeluarkan aroma menggoda. Ada telur kepiting lezat dan panci tahu yang menyehatkan, ayam kampung rebus morel, ikan mandarin tupai renyah dan lezat, lobster Boston panggang keju yang kaya, kepiting raja kukus gemuk, dan kaki domba panggang renyah dengan kulit lembut. Seluruh keluarga duduk bersama tertawa dan berbicara menikmati makan malam mewah ini bersama-sama. Setelah makan malam, Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan bergandengan tangan di pantai di depan rumah Yunhai. Malam itu gelap gulita seperti tinta dan cahaya bulan seperti air yang memercik di laut yang berkilauan menciptakan titik-titik cahaya perak. Li Mengyao melompat-lompat seperti rusa kecil yang bahagia dan Lin Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sangat bahagia hari ini. Tiba-tiba dia mempercepat langkahnya berjalan di depan Lin Xuan berbalik meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan senyum damai di wajahnya. Suami, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Apa itu? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Li Mengyao mengambil ini dan menyerahkan telepon itu kepada Lin Xuan dan berkata dengan lembut. Lin Xuan mengambil telepon itu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba ponsel Li Mengyao mulai memainkan musik yang indah. Mengikuti irama musik, Li Mengyao mengenakan rok berwajah kuda tenun emas biru muda menari seperti elf di malam yang gelap. Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan heran, dia tidak menyangka istrinya bisa menari. Angin laut dengan lembut mencium ujung roknya dan sulaman di roknya tampak samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Sosoknya ringan dan anggun dan setiap putaran dilakukan dengan ritme yang elegan seperti lotus yang mekar di malam hari. Deburan ombak yang menghantam pantai memberikan melodi alami untuk tariannya. Senyumnya sehangat angin musim semi dan matanya jernih dan penuh tekad. Di malam tepi laut ini dia menggunakan tarian sebagai penanya dan laut sebagai tinta untuk melukis gambar yang indah. Bab 255, apakah kamu akan melakukan perjalanan panjang lagi? Saat musik berangsur-angsur menghilang, tarian Li Mengyao juga perlahan berhenti. Dia bernapas dengan ringan, tetapi wajahnya masih penuh dengan senyum bahagia. Pada saat ini Lin Xuan benar-benar ditaklukkan oleh tarian Li Mengyao dan dia berdiri di sana dengan linglung tanpa bergerak. Sayang, apakah aku menari dengan baik? Li Mengyao bertanya dengan lembut sambil tersenyum di wajahnya. Sepertinya Lin Xuan akhirnya sadar, berjalan maju dengan cepat dan memeluk Li Mengyao erat-erat. Istriku ternyata bisa menari, kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Dia tertidur sambil memeluk Li Mengyao di lengannya setiap malam dan bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh istrinya sangat fleksibel. Itu karena saya hamil sebelumnya jadi saya belum menemukan kesempatan yang cocok, Li Mengyao menjelaskan sambil tersenyum. Saya mempelajari ini di perguruan tinggi dan suami saya tidak pernah menanyakannya kepada saya sebelumnya. Li Mengyao dengan main-main mengulurkan jari kecil dan dengan lembut meletakkannya di bibir Lin Xuan, matanya penuh senyuman. Kamu harus menciumku karena menyembunyikan sesuatu dari suamimu. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan mencondongkan tubuh dan dengan lembut mencium pipi Li Mengyao. Li Mengyao menyipitkan mata indahnya dan menikmati ciuman lembut Lin Xuan. Namun ketika dia sadar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa kamu menghukumku padahal aku sedang menari untuk suamiku? Alis dan mata Li Mengyao berkilau seperti air musim gugur dan sudut matanya sedikit terkulai menambah kesan kemurnian dan kepolosannya. Apa? Bagaimana kamu bisa menganggap ciuman suamimu sebagai hukuman? Tidak, aku harus menciummu lagi. Lin Xuan menatap ekspresi imut Li Mengyao, menundukkan kepalanya lagi, membidik bibir lembut Li Mengyao, dan bersiap untuk terus menciumnya. Tidak, Li Mengyao memiringkan kepalanya, membiarkan ciuman Lin Xuan jatuh di pipinya. Kemudian dia tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Lin Xuan, berbalik dan berlari menuju pantai. Roknya berkibar seperti kupu-kupu yang indah. Ketika Lin Xuan menemukan bahwa si cantik telah melarikan diri, dia secara alami mengejarnya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, berlari di sepanjang pantai. Di pantai pada malam hari, cahaya bulan memancarkan cahaya perak dan ombak menghantam pantai menghasilkan suara renyah. Tawa dan teriakan mereka terjalin bersama memecah ketenangan malam dan membuat seluruh pantai menjadi hidup. Tanda hubung. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata.
Hari itu adalah hari yang cerah dengan angin sepoi-sepoi, hari yang indah untuk liburan hari buruh. Karena ada banyak sisa dari makan malam mewah kemarin, keluarga itu berpegang pada prinsip menghargai makanan dan tidak membuangnya. Rencana awalnya adalah berangkat ke kampung halaman saya setelah sarapan di pagi hari, tetapi ditunda hingga sore hari. Pada sore hari setelah Lin Xuan dan Li Mengyao bangun, mereka mulai mengemasi barang bawaan mereka. Saat ini Dabao dan Xiao Bao masih berbaring dengan tenang di ranjang bayi tenggelam dalam mimpi indah. Lin Xuan dan Li Mengyao mengangkat mereka dengan hati-hati karena takut membangunkan anak-anak. Ketika anak-anak diangkat dengan lembut, mereka membuka mata dengan bingung dan menatap orang tua mereka dengan rasa ingin tahu seolah bertanya apakah kita akan melakukan perjalanan panjang lagi. Lin Xuan tersenyum dan berkata kepada anak-anak bayi-bayi, hari ini kita akan mengajak kalian mengunjungi kakek buyut dan nenek buyut kalian. Setelah itu, Lin Xuan dan Li Mengyao dengan cekatan menempatkan Dabao dan Xiao Bao ke dalam keranjang keselamatan bayi dan turun ke ruang tamu bersama-sama. Saat ini Lin Zhengguo dan Zhang Xulan sudah siap. Lin Xuan dan Lin Zhengguo datang ke garasi mengendarai Toyota Alphard dan BMW seri 8 mereka masing-masing keluar dari garasi dan berhenti di depan rumah mereka. Jadi, Lin Xuan, Li Mengyao, Lin Sisi dan bayi-bayi berada di satu mobil dan Lin Zhengguo dan Zhang Xulan berada di mobil lain. Kedua mobil melaju bersama menuju kota Yunshan, kampung halaman mereka. Dalam sekejap mata, 1,5 jam berlalu. Toyota Alphard dan BMW seri 8 terparkir dengan mantap di depan villa di kota kelahiranku, kota Yunshan. Saat ini kakek nenek tahu bahwa cicit mereka akan datang dan sudah menunggu di depan pintu sejak lama. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia dan mata mereka penuh antisipasi. Ayah ibu kami kembali, Zhang Xulan keluar dari mobil terlebih dahulu dan berjalan cepat ke arah mereka. Aku senang kalian kembali, kakek berkata sambil tersenyum, matanya penuh sukacita. Kakek dan nenek, aku juga kembali. Lin Sisi juga keluar dari mobil dan menghampiri kakek neneknya. Sisi, kamu semakin cantik saja. Nenek tidak bisa menahan diri untuk memuji. Kakek dan nenek lihat apakah aku tumbuh sedikit lebih tinggi. Lin Sisi dengan bangga memamerkan tinggi badannya. Hahaya, Sisi masih selucu dulu, nenek tertawa. Sisi, bukankah kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini? Mengapa kamu kembali? Kakek bertanya dengan prihatin. Belajar juga harus dikombinasikan dengan bekerja dan istirahat. Aku kembali menemuimu, jawab Lin Sisi dengan genit. Saat ini Lin Xuan dan Li Mengyao keluar dari mobil sambil menggendong Dabao dan Xiao Bao masing-masing. Kakek dan nenek, Lin Xuan berteriak dengan gembira. Oh, mereka semua kembali. Biarkan nenek melihat bayi-bayinya. Nenek berkata dengan senyum di wajahnya. Nenek, ini Dabao, namanya Lin Sikin. Li Mengyao dengan lembut meletakkan Dabao ke dalam pelukan nenek. Sikin, aku adalah buyutmu. Nenek menatap Dabao dengan mata penuh kasih dan berkata dengan lembut. Ketika Dabao melihat nenek buyutnya, rasa ingin tahu terpancar di matanya dan dia melambaikan anggota tubuh kecilnya dengan semangat. Kakek ini Xiao Bao, namanya Lin Sui. Lin Xuan dengan hati-hati menaruh Xiao Bao ke dalam pelukan kakeknya. Kakek dengan hati-hati mengambil Xiao Bao di tangannya, menatap matanya yang polos, hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan cinta, dan senyum ramah tanpa sadar muncul di wajahnya. Namun Xiao Bao merasa sedikit tidak nyaman menghadapi lingkungan dan orang-orang yang tidak dikenalnya. Dia segera mulai mengerutkan kening dan kemudian menangis. Sui, jangan menangis, kakek buyutmu ada di sini. Kakek membujuk dengan tergesa-gesa. Namun, itu tidak berhasil sama sekali. Xiao Bao masih mengepak-ngepak tubuh kecilnya dan memutarnya ke arah ibunya, Li Mengyao. Li Mengyao buru-buru mengambil Xiao Bao dari tangan kakeknya dan dengan lembut mengguncangnya beberapa kali. Xiao Bao berhenti menangis seketika dan hanya menatapnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika Sui masih kecil, dia persis seperti Lin Xuan, hahaha, dan dia suka menangis, kata kakek sambil tertawa. Jangan berdiri di sini, masuk ke dalam, kata nenek. Kemudian keluarga itu berjalan ke villa. Bab 256 istri, menurutmu siapa yang bodoh? Ketika mereka tiba di aula villa, nenek mengembalikan Dabao ke Lin Xuan dan kemudian mengambil Xiao Bao dari pelukan Li Mengyao. Ayo sini biar aku lihat cucu buyutku yang tampan. Wajah nenek penuh senyum, dia sangat bahagia sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Xiao Bao berbaring dalam pelukan hangat nenek buyutnya dan tidak menangis. Mata besarnya menatap neneknya dan dia meletakkan tangan kecilnya ke mulutnya dari waktu ke waktu. Dia terlihat sangat menggemaskan. Lihatlah Pak Tua, aku tidak akan menangis saat menggendong Sui. Nenek dengan bangga pamer pada kakek. Kakek pasti tidak akan yakin setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu. Xuaner, cepat serahkan Dabao kepadaku dan biarkan aku menggendongnya, kata kakek dengan enggan. Kemudian Lin Xuan dengan hati-hati menyerahkan Dabao kepada kakeknya. Kakek memandang Dabao di pelukannya dan berkata dengan lembut, Sikin, jangan takut, aku adalah kakek buyutmu. Namun, meskipun kakek berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan senyum yang paling ramah, ada perasaan aneh bahwa senyumnya itu tidak nyata. Dabao mendongak menatap wajah kakeknya, alis kecilnya sedikit berkerut, dan wajah kecilnya memalingkan muka.
Melihat nenek ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot pada kakek. Orang tua, apakah kamu juga ingin membuat Sikin menangis? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat membawa Dabao ke dalam pelukannya. Saat ini nenek memegang Dabao di tangan kirinya dan Xiao Bao di tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Dia tampak sangat bahagia. Kakek di samping tampak sedih seperti anak kecil, matanya penuh iri menatap nenek dan kedua anak itu. Ketika nenek melihat tatapan kakek, dia memelototinya dan berkata, apa yang kamu lihat? Sana buat teh. Kakek hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan bangkit untuk membuat teh. Saat malam tiba, Lin Xuan dengan hati-hati menyiapkan makan malam mewah. Keluarga itu duduk di sekeliling meja makan menikmati makanan lezat dan tawa bergema di rumah. Setelah makan malam, Dabao dan Xiao Bao ditinggalkan untuk dirawat oleh nenek dan yang lainnya. Lin Xuan dan Li Mengyao memanfaatkan cahaya bulan dan pergi berjalan-jalan bersama. Pada suatu malam di bulan Mei, cahaya bulan seperti air yang jatuh dengan lembut di kota kecil Yunshan menutupi seluruh kota dengan lapisan kain kasa perak. Di malam yang sunyi ini, mereka bergandengan tangan dan berjalan perlahan di jalanan berbatu kota. Cahaya bulan menyinari mereka, memantulkan dua sosok yang bersandar satu sama lain seperti lukisan yang indah. Mereka berjalan melintasi jembatan batu kuno, sungai di bawah jembatan mengalir deras mengeluarkan suara jernih seolah menceritakan kisah cinta abadi. Pohon willow yang menangis di tepi sungai menari tertiup angin seolah bersorak untuk cinta mereka. Bunga-bunga liar di pinggir jalan bergoyang lembut memancarkan semburat aroma seolah menari untuk cinta mereka. Lampu-lampu hangat dari toko-toko di jalan menerangi wajah bahagia mereka. Angin bertiup lembut melintasi jalan-jalan dan gang-gang membawa aroma gandum baru dari ladang dan menerpa rambut Li Mengyao. Lin Xuan melihat pemandangan indah di depannya dengan lembut menyelipkan rambut Li Mengyao ke belakang telinganya, matanya penuh kelembutan dan kasih sayang. Istri, kapan kamu belajar menari? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan. Selama tahun pertama saya, Li Mengyao menjawab dengan senyuman. Sepagi ini, Lin Xuan bertanya dengan terkejut. Saat itu Yusin menyeretku untuk bergabung dengan klub dansa untuk menambah jumlah orang. Tapi dia menyerah di tengah jalan, tetapi saya bertahan. Li Mengyao mengingat adegan pada saat itu sambil menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Lin Xuan melihat senyumnya yang indah dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, istriku sangat luar biasa. Ketika Li Mengyao mendengar pujiannya, ekspresi puas muncul di wajahnya dan sudut mulutnya sedikit terangkat seperti bulan sabit yang indah. Dia berkata dengan lembut, tentu saja, tetapi ada alasan penting lainnya. Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu apa alasannya. Li Mengyao tersenyum misterius dan mendengus, benar sekali, aku ingin seorang idiot melihatku di pesta malam tahun baru sekolah. Hati Lin Xuan tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, istri, siapa yang kamu bilang orang bodoh itu? Li Mengyao berkedip nakal dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mengatakan itu kamu, kenapa kamu langsung duduk? Lin Xuan menatapnya, jika bukan aku, lalu siapa lagi? Katakan padaku, istriku. Li Mengyao mengangkat alisnya yang indah, mendongak dengan bangga, dan sengaja merahasiakannya. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak ingin mengatakannya dengan benar. Lin Xuan langsung mengangkat Li Mengyao di pinggangnya. Suami Bao, cepat turunkan aku masih di luar. Li Mengyao melingkarkan satu lengan di leher Lin Xuan dan dengan lembut memukul dadanya dengan tangan yang lain, wajahnya yang memerah membengkak karena marah. Istri, cepat beritahu aku, kata Lin Xuan dengan senyum nakal. Itu kamu, dasar suami Bao. Li Mengyao memelototinya dengan nada mencela. Setelah mendengar ini, Lin Xuan tersenyum lebar dan terus berjalan maju sambil memegang Li Mengyao. Sudah kubilang ini kamu, kenapa kamu tidak menurunkanku? Li Mengyao cemberut dengan mulut kecilnya yang kemerahan. Apakah aku bilang aku akan menurunkanku? Lin Xuan tertawa dan menggodanya dengan sengaja. Kamu bajingan suamiku yang Bao. Li Mengyao kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu oleh suaminya. Dia menjadi kesal dan mulai menggoyangkan kakinya yang panjang dengan keras mencoba melepaskan diri dari pelukan Lin Xuan. Hahaha, berhenti membuat masalah. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Lin Xuan berkata dengan bangga. Sayang, apa yang ingin kamu lakukan agar aku melepaskanmu? Li Mengyao menatapnya dengan mata berkaca-kaca, suaranya lembut dan centil. Istri, pikirkan baik-baik tentang apa yang paling aku sukai. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat. Apa yang paling kamu sukai? Li Mengyao mengedipkan mata besarnya, berusaha keras mengingat preferensi dan kebiasaan sehari-hari Lin Xuan. Itu hanya sebuah ciuman. Memikirkan hal ini, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan kosong pada Lin Xuan. Namun, dia tetap mengangkat kepalanya, mencium pipi Lin Xuan dengan keras, dan kemudian berkata dengan genit, apakah ini baik-baik saja sekarang? Setelah menikmati ciuman istrinya, Lin Xuan dengan lembut menurunkannya kembali ke tanah. Setelah Mengyao berdiri tegak, dia berpura-pura marah dan berkata kepada Lin Xuan, kamu duluan. Lin Xuan bertanya dengan bingung, mengapa kamu ingin aku maju ke depan? Li Mengyao mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan nada serius, pergi saja jika aku menyuruhmu atau aku akan kembali. Melihat istrinya tampak benar-benar tidak senang, Lin Xuan tidak berani bertanya lagi dan berjalan ke depan dengan patuh. Li Mengyao melihat penampilan Lin Xuan yang menyedihkan dan tidak bisa menahan tawa. Dia diam-diam mundur beberapa langkah lalu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk berlari.
Kemudian dia mengambil langkah kecil dan bergegas menuju Lin Xuan dengan cepat. Lin Xuan mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya dan tanpa sadar melihat ke belakang. Aku melihat Li Mengyao berlari ke arahku. Suamiku gendong aku. Dia dengan cepat berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Li Mengyao. Ketika Li Mengyao menerjang ke pelukan Lin Xuan, dia memeluknya erat merasakan kelembutan dan kehangatannya. HMPH sebagai hukuman, kamu harus menggendongku di punggungmu sampai kita sampai rumah. Senyum cemerlang Li Mengyao membuat hati orang bergetar. Istri, kapan kamu akan tampil di pesta malam tahun baru sekolah? Lin Xuan bertanya sambil berjalan maju dengan Li Mengyao di punggungnya. Di tahun kedua saya, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Saat itu, Li Mengyao telah belajar menari selama setahun dan akhirnya dengan percaya diri mendaftar untuk pesta malam tahun baru tahun itu. Setelah kembali dari menari, aku mengetahui bahwa Lin Xuan bahkan tidak datang untuk menonton. Memikirkan hal ini, Li Mengyao dengan marah menggigit leher Lin Xuan dengan ringan. Bab 257 Kunang-kunang di langit. His, mengapa istriku tiba-tiba menggigitku? Lin Xuan berbalik dan menatap Li Mengyao dengan wajah polos. Apa yang kamu lakukan di pesta malam tahun baru tahun itu? Li Mengyao mengerucutkan mulut kecilnya, terlihat sangat imut. Seharusnya aku bermain game dengan teman sekamarku di asrama saat itu, kata Lin Xuan dengan bingung. HMPH, kamu tidak sedang kencan dengan gadis lain, kan? Li Mengyao berkata dengan sengaja dengan nada sedikit main-main. Tentu saja tidak, Lin Xuan menjelaskan dengan cepat. Li Mengyao sangat puas mendengar jawaban suaminya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menekan tubuhnya erat-erat ke arahnya. Sayang, kamu sudah lama tidak menggendongku. Terakhir kali setengah tahun yang lalu, kata Li Mengyao dengan nada manja, suaranya lembut dan halus. Napas hangatnya mengipasi pipi Lin Xuan, membuatnya merasa gatal. Ya, saat itu di pantai, Lin Xuan mengingat kejadian saat itu, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Sayang, kamu mau membawaku kemana sekarang? Li Mengyao melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa sekelilingnya gelap gulita. Menjualmu, Lin Xuan berkata bercanda. Ya Tuhan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini suami, aku salah menilaimu. Li Mengyao pura-pura terkejut tetapi matanya penuh senyuman. Atau kita bisa melakukan sesuatu di luar. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya lalu tertawa terbahak-bahak. Suamiku, aku memperingatkanmu untuk tidak main-main. Wajah Li Mengyao langsung memerah dan dia berkata dengan panik. Apa kau takut? Lin Xuan menggoda. Aku takut turunkan aku dengan cepat, aku ingin kembali. Li Mengyao mulai sedikit meronta berusaha turun dari punggung Lin Xuan. Hahaha, aku hanya bercanda, suamimu akan membawamu ke tempat yang bagus, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Setelah itu, Lin Xuan menggendong Li Mengyao di punggungnya dan terus berjalan maju untuk sementara waktu dan mereka sampai di kolam yang tenang. Kolam itu seperti permata tinta yang bertatahkan di bumi, sunyi dan mendalam. Cahaya bulan yang cerah memercik ke atasnya seolah-olah menutupi dengan lapisan kain kasa perak dan air yang berkilauan mengungkapkan keindahan yang indah seperti mimpi. Pohon-pohon di sekitarnya dengan tenang menjaga area air yang tenang ini, bayangan mereka terpantul di air yang bergoyang lembut dengan angin sepoi-sepoi seolah menari dengan bayangan bulan di air. Ini adalah tempat di mana aku dan adikku Wan Xing temukan ketika kami masih kecil, Lin Xuan mengenang sambil tersenyum. Tidak ada yang istimewa dengan tempat ini, kata Li Mengyao bingung. Ini hanyalah kolam kecil biasa. Dia juga punya di kampung halamannya. Namun Lin Xuan tersenyum misterius dan menoleh untuk melihat Li Mengyao di punggungnya. Selama kamu memanggilku suami, sebuah keajaiban akan terjadi. Li Mengyao sedikit terkejut tetapi segera dia menunjukkan senyum manis dan berbisik suami. Lin Xuan melihat ke bawah pada jam tangan berteknologi tinggi berlian hitam di tangannya dan melihat bahwa waktunya hampir habis. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Li Mengyao berteriak lebih keras. Li Mengyao meninggikan suaranya tanpa ragu dan berteriak lagi, suami. Tepat pada saat itu waktu menunjukkan tepat pukul 9 malam dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Segera setelah itu, tak terhitung jumlahnya kunang-kunang terbang dari segala arah seolah terbangun oleh cinta mereka. Titik-titik cahaya kecil ini menari dan berkelap-kelip di langit malam, memesona seperti bintang-bintang. Wow, sangat indah. Cahaya termenung ini terpantul di mata Li Mengyao, kecemerlangan, kejutan dan emosi. Lin Xuan merasakan kehangatan di punggungnya dikelilingi oleh kunang-kunang, pikiran mereka terhubung dan cinta mengalir di hati masing-masing. Kolam kecil ini telah menjadi dunia romantis mereka sendiri dengan kunang-kunang yang menyaksikan cinta mereka selamanya. Keesokan harinya tiba dan sinar matahari mengalir ke kamar melalui jendela membawa sentuhan kehangatan dan kecerahan. Pagi ini Lin Youwen dan keluarganya juga kembali dari luar membawa hadiah yang disiapkan. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju rumah Lin Xuan dengan gembira. Kamerat Zhengguo, Lin Youwen berteriak dengan gembira ketika dia tiba di pintu Lin Xuan. Mendengar suara itu, Kamerat Youwen segera keluar untuk menyambutnya dengan wajah penuh sukacita. Kamu sudah menjadi seorang kakek, kata Lin Youwen dengan emosi. Benar, dan dia adalah kakek dari 2 anak, jawab Lin Zhengguo dengan bangga.
Kamu sangat beruntung, kamu benar-benar diberkati, Lin Yowen menggoda sambil tersenyum. Hahaha, masuk dan minum teh. Menginap di sini untuk makan siang hari ini, Lin Zengguo mengundang dengan antusias. Dia sangat senang melihat saudara baiknya kembali. Semua orang berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mengobrol sambil minum teh. Lin Wanxing duduk tegak, posturnya anggun dan lurus, matanya bergerak-gerak. Hei, kenapa aku tidak melihat kakak Lin Xuan? Aku sedikit bingung. Jadi dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Lin Xuan. Saudaraku, apakah kamu sudah kembali ke kampung halamanmu? Lin Wanxing bertanya. Sebentar lagi, Lin Xuan menjawab, saya menjawab. Aku di ruang tamu kalian, biar kulihat bayi-bayi itu. Lin Wanxing sudah tidak sabar ingin melihat anak-anak. Lin Xuan menjawab bayi-bayi itu baru bangun dan akan segera ke sini. Setelah beberapa saat Lin Xuan dan Li Mengyao turun sambil menggendong Dabo dan Xiao Bao masing-masing. Paman Lin Bibisia kakak King Lin Xuan dan Li Mengyao menyapa semua orang. Lin Xuan, kamu benar-benar anak yang beruntung. Tiba-tiba kamu punya anak kembar, kata Lin Yowen sambil tersenyum. Tidak hanya kembar, mereka juga kembar laki-laki dan perempuan, tambah Lin Zengguo. Benarkah? Beruntung sekali. Selamat. Istri Lin Yowen, Li Yanxia, berkata dengan gembira dan mengeluarkan 2 amplop merah dari tasnya dan menyerahkannya kepada Dabao dan Xiao Bao. Ini amplop merah untuk kedua anak kecil ini. Terima kasih Bibisia, kata Li Mengyao. Mereka sangat lucu. Li Yanxia menatap Dabao dan Xiao Bao dengan tatapan sayang di matanya. Saat ini Lin Wanxing juga mengeluarkan 2 amplop merah dan menyerahkannya. Ada juga 1 untuk adikku. Dia mengambil kesempatan untuk menyentuh wajah Dabao dengan lembut dan Dabao segera menunjukkan senyum polos. Wah, imut sekali. Lin Wanxing tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Ngomong-ngomong kamera Tiao Wen, kami berencana mengadakan pernikahan Lin Xuan pada tanggal 20 bulan ini. Saat Lin Zengguo berbicara, dia mengeluarkan 3 undangan indah dan menyerahkannya kepada Lin Yowen. Apakah kalian ada waktu untuk datang? Tentu saja kamu harus datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Lin Yowen berkata sambil membuka undangan itu. Lin Wanxing juga menerima undangan saat ini. Ketika dia membukanya, dia langsung kagum. Undangan itu dicetak dengan pola-pola indah yang sangat cantik namun tetap elegan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, kakak, gaun pernikahanmu sangat indah dan gaun Xiuhei ini sungguh terlalu indah. Terima kasih atas pujiannya kakak, aku juga suka gaun pernikahan dan setelan Xiuhei ini. Li Mengyao tersenyum bahagia. Lin Xuan di samping berkata, kakak King, kenapa kamu tidak memujiku? Lin Wanxing tersenyum dan menggoda kamu biasa-biasa saja. Lin Xuan tersenyum dan berkata benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan membuat sup kambing kesukaan kakak King untuk makan siang hari ini. Ketika Lin Wanxing mendengar ini, dia dengan cepat mengubah nada bicaranya hahaha, aku hanya bercanda, kamu juga terlihat sangat tampan di foto itu. Lebih baik begitu istri, aku akan memasak, kata Lin Xuan kepada Li Mengyao sambil tersenyum. Li Mengyao menjawab dengan lembut, ya. Kemudian Lin Xuan berjalan ke dapur dan mulai sibuk. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan hidangan yang lezat dan enak. Ada teripang goreng daun bawang, abalon rebus, kerupuk kukus, suiran ayam dan sup jamur, steak panggang, kaserol domba rebus, del. Makanan pokoknya adalah pangsit daging kepiting dan pangsit daging domba dan ikan tenggiri Spanyol. Semua orang duduk di sekeliling meja makan menikmati makanan lezat dan tertawa. Bab 258 Aku akan mencintaimu selamanya. Setelah makan siang, Lin Yowen dan keluarganya kembali ke rumah. Lin Xuan dan Li Mengyao juga membawa Dabao dan Xiao Bao kembali ke kamar. Sayang, bayi-bayi itu menerima banyak sekali amplop merah. Li Mengyao mengambil setumpuk amplop merah dan menghitungnya. Ada puluhan ribu yuan di dalamnya. Simpan semuanya, kata Lin Xuan. Saat ini Dabao sepertinya mendengarnya dan mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat amplop merahnya. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak ketika melihat reaksi Dabao. Ibu dan ayah sayang tidak menginginkan amplop merahmu. Lin Xuan mengulurkan tangan dan mengangkat Dabao sambil berkata dengan lembut. Dia melihat kaki kecil Dabao yang lucu dan tidak bisa menahan diri untuk menggaruknya. Hahaha Dabao tertawa dan menatap Lin Xuan dengan gembira. Sayang, kenapa kamu menggelitik kakinya, kata Li Mengyao. Geli-geli sedikit, Dabao kita memang menggemaskan. Lin Xuan memeluk Dabao dan mencium wajah kecilnya. Li Mengyao menoleh ke belakang ke arah Xiao Bao. Saat ini Xiao Bao sedang berbaring di tempat tidur menatap Lin Xuan dengan mata menyamping. Sepertinya mengatakan ayah pilih kasih. Li Mengyao geli melihat ekspresi Xiao Bao dan berkata kepada Lin Xuan, lihat Xiao Bao, dia terlihat seperti sedang cemburu. Ekspresi apa itu, Xiao Bao? Lin Xuan menoleh ke belakang dan melihat Xiao Bao mengerutkan kening dengan mulut kecilnya sedikit cemberut, terlihat tidak puas. Tampilan imut ini membuat Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, haha, si kecil juga bisa membuat wajah. Lin Xuan dengan lembut meletakkan Dabao lalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat Xiao Bao tinggi-tinggi dan bertanya sambil tersenyum, ada apa Xiao Bao, mengapa kamu menatap ayah dengan jijik seperti itu? Xiao Bao sepertinya mengerti kata-kata Lin Xuan, dia melambaikan tangan kecilnya dan mengeluarkan suara celotehan. Lin Xuan melihat penampilan imut Xiao Bao dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Xiao Bao mengulurkan tangannya dan menggosok wajah Lin Xuan dengan keras.
Kamu berani mencubit ayah kamu harus dihukum. Jadi Lin Xuan menurunkan Xiao Bao dan mulai menggelitik kaki kecilnya dengan lembut. Bao geli dan mulai terkikik tawanya jernih dan menyenangkan. Hahaha, Xiao Bao lucu sekali. Lin Xuan tidak bisa berhenti tertawa. Pada saat ini Li Mengyao di samping tidak tahan lagi, dia berkata kepada Lin Xuan dengan nada memarahi, "Oke suami, berhenti bermain dan biarkan bayi tidur." Lin Xuan mengangguk dan berhenti bermain dengan Xiao Bao. Dia meletakkan Xiao Bao kembali di dalam box bayi dan berkata dengan lembut, "Oke, berhenti bermain, Dabo dan Xiao Bao tidur." Li Mengyao berbaring di samping Lin Xuan dan memeluknya erat. Keduanya berbaring dengan tenang di tempat tidur merasakan kehangatan dan cinta satu sama lain. Perlahan mereka juga jatuh ke dalam mimpi indah. Tanda hubung. Setelah bangun tidur di sore hari, Lin Xuan dipanggil oleh Lin Zhengguo untuk pergi memancing lagi. Li Mengyao tinggal di rumah untuk merawat Dabo dan Xiao Bao. Saat malam tiba, Lin Xuan dan Lin Zhengguo kembali ke rumah dengan hasil tangkapan penuh dengan ikan dari semua ukuran yang melompat-lompat. Lin Xuan mulai menyiapkan pesta ikan dengan penuh minat, menunjukkan keterampilan memasaknya yang luar biasa. Tanda hubung. Pada malam hari Lin Xuan dan Li Mengyao pergi ke atap villa dan mengagumi cahaya bulan yang terang bersama-sama. Li Mengyao dengan lembut meringkuk di pelukan Lin Xuan dan bertanya dengan lembut, "Suami, menurutmu bagaimana penampilan kita saat tua nanti?" Lin Xuan tersenyum dan menjawab, "Mengapa kamu memikirkan sesuatu yang begitu jauh?" Li Mengyao berkata sambil berpikir, "Ketika kita sudah tua, anak-anak akan tumbuh dewasa. Aku sangat berharap bisa menyaksikan pertumbuhan mereka dengan mata kepala sendiri." Lin Xuan mengangguk setuju dan berkata dengan emosi, "Ya, mereka hanyalah bayi kecil sekarang." Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka satu sama lain tumbuh lebih dalam dan percakapan mereka sekarang terasa seperti percakapan pasangan suami istri yang sudah tua. Tiba-tiba Li Mengyao sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Oh, aku ingat ada aplikasi di TikTok yang dapat mensimulasikan seperti apa rupa orang ketika mereka sudah tua." Saat dia berbicara, dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dan mulai mencarinya. Tidak lama kemudian dia menemukan perangkat lunak itu dan dengan bersemangat menunjukkannya kepada Lin Xuan. Li Mengyao mengangkat ponselnya, menyandarkan kepalanya di bahu Lin Xuan, dan memasukkan informasi wajah. Segera penampilan mereka saat tua muncul di layar ponsel. Melihat adegan ini, Li Mengyao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. "Haha, suami, wajahmu penuh kerutan." Lin Xuan tersenyum dan menjawab, "Istri, bukankah kamu juga punya banyak kerutan di wajahmu?" Keduanya saling tersenyum, hati mereka dipenuhi kebahagiaan. Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat dan berkata dengan lembut, "Istri, terima kasih telah melahirkan bayi-bayi yang cantik ini untukku." Dia memeluknya, pipi mereka bergesekan dengan lembut. Li Mengyao berkedip main-main dan bertanya dengan sengaja, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Lin Xuan tersenyum dan menjawab, "Jika kamu tidak mau maka suamimu akan menghormati idemu." Mendengar kata-kata ini, Li Mengyao merasa sangat hangat di hatinya. Dia tahu bahwa Lin Xuan selalu peduli padanya dan menghormati pendapatnya. "Sebenarnya aku tidak keberatan, bahkan jika aku tidak bertemu suamiku nanti, aku akan memilih untuk melahirkan bayi kami." Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat, cinta berbinar di matanya, senyum cerah di wajahnya, dan mata berairnya yang besar menatapnya dengan penuh kasih sayang. Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika aku tidak di rumah sakit hari itu, apakah kamu masih akan datang menemuiku?" Mungkin iya, mungkin tidak. Li Mengyao berpura-pura misterius, tetapi memberikan jawaban asal-asalan kepada Lin Xuan setelah sekian lama. Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu tidak datang langsung kepadaku?" Li Mengyao menunduk dan berkata dengan lembut, "Jika kamu sudah punya pacar atau seseorang yang kamu sukai saat itu, aku pasti tidak akan mengganggu hidupmu." Hati Lin Xuan menegang dan kemudian bertanya, "Apakah kamu berencana untuk melahirkan anak ini sendirian?" Li Mengyao mengangguk dan menjawab ya. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa istrinya begitu kuat bahkan dalam menghadapi segala macam rumor dan tekanan, dia dengan tegas memilih untuk melahirkan anak mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Li Mengyao erat-erat di lengannya dan berkata dengan lembut, "Istriku, aku akan mencintaimu selamanya." Pipi Li Mengyao langsung memerah karena malu dan detak jantungnya tanpa sadar semakin cepat. Dia sedikit malu dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba mengucapkan kata-kata Cesi seperti itu?" Lin Xuan dengan lembut memegang wajah Li Mengyao, matanya penuh kasih sayang dan cinta, dan bertanya, "Bukankah istriku mencintaiku?" Li Mengyao mengangguk malu-malu dan menjawab dengan suara rendah, "Aku juga akan mencintaimu selamanya." Setelah mendengar ini, Lin Xuan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit dan dengan lembut mencium bibir indah Li Mengyao. Tanda hubung. Bab 259, apakah orang tuaku melarikan diri dengan adikku? Keesokan paginya Lin Xuan dan Li Mengyao bangun dari tidur mereka. Lin Xuan meregangkan tubuh lalu membuka gorden sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui jendela membuat orang merasa hangat. Dia melihat keluar jendela, hari itu cerah di luar kota, langitnya biru seperti permata dan cerah hari yang baik. Li Mengyao turun dari tempat tidur, berjalan ke tempat tidur bayi, dan melihat kondisi Dabao dan Xiao Bao. Dia dengan lembut membelai wajah kecil mereka dan berbisik, "Selamat pagi bayi-bayi." Kemudian Lin Xuan juga datang dan mereka berdua dengan cekatan mengganti popok dan memberi makan bayi-bayi itu.
Setelah diberi makan, bayi itu bersendawa, menutup matanya dengan puas, dan langsung tertidur. Tapi Dabo berbeda, dia tidak tertidur setelah minum susu. Sebaliknya, dia membuka mata berairnya yang besar dan menatap lurus keluar jendela. Anggota tubuhnya terus menari dan dia mengeluarkan suara celotehan dari mulutnya. Suami lihat Dabo kita, sepertinya dia sangat ingin keluar. Li Mengyao menatap Dabo dan tersenyum tipis. Benarkah? Lin Xuan mengikuti pandangan Dabo dan melihat keluar jendela. Cuaca di luar sangat bagus sekarang, mengapa kita tidak mengajak Dabo jalan-jalan setelah sarapan, usulnya. Bagaimana dengan Xiao Bao? Li Mengyao bertanya dengan khawatir. Xiao Bao masih tidur, biarkan dia terus tidur. Ibu kita akan menjaganya, kata Lin Xuan. Jadi, Lin Xuan dan Li Mengyao membawa Dabo ke bawah. Setelah sarapan, mereka dengan lembut meletakkan Dabo ke kereta dorong dan mendorongnya keluar dari villa. Di kota kecil Yunshan pada bulan Mei, matahari bersinar melalui awan tipis dan cahaya hangat, tetapi tidak terik menerangi jalan-jalan kuno dan rumah-rumah yang tersebar. Awan putih melayang santai seperti permen kapas dan angin bertiup lembut membawa aroma segar bunga dan tumbuhan yang menyentuh rambut orang-orang membawa kenyamanan dan kemudahan tak terbatas. Lin Xuan mendorong kereta bayi menuju jalan yang ramai. Li Mengyao memegang lengannya. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan kota, merasakan udara segar dan hangatnya sinar matahari di pagi hari. Dabo duduk di kereta dorong sambil melihat sekeliling, merasa ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Ketika mereka melewati sebuah taman, Lin Xuan berhenti, mendorong kereta dorong ke atas rumput, dan membiarkan Dabo dekat dengan alam. Dabo melambaikan tangan kecilnya dengan gembira dengan senyum cerah di wajahnya. Lin Xuan dan Li Mengyao melihat penampilannya yang cantik dan hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka bermain dengan Dabo di taman sebentar dan menikmati waktu anak orang tua yang indah. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao datang ke toko yang sebelumnya menjual kue Yunshan. Saat ini Paman Ye masih mengenakan seragam koki putih dengan sedikit tepung di tangannya. Dia memegang sendok dan sibuk membuat kue. Paman Ye, Lin Xuan berteriak. Mendengar suara itu Paman Ye mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat Lin Xuan, senyum muncul di wajahnya. Xiao Xuan, kamu kembali. Baiklah, bawa anak-anak kembali ke kampung halamanku untuk berkunjung, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oh, Xiao Xuan ini, kamu sudah melahirkan bayi, kata Paman Ye dengan terkejut. Ya, dia baru lahir beberapa bulan yang lalu, kata Lin Xuan. Saat ini Dabo sedang berbaring dengan tenang di ranjang bayi, memandangi Paman Ye dengan rasa ingin tahu dengan mata besarnya yang jernih dan cerah. Lihat mata anak kecil itu, sangat imut, Paman Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Xiao Xuan tunggu sebentar, Paman Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, dengan cepat menyekat tangannya dan kembali ke toko. Tak lama kemudian dia keluar dengan amplop merah. Ini amplop merah untuk anak kecil, ambil ini. Paman Ye menyerahkan amplop merah itu kepada Lin Xuan. Paman Ye tidak apa-apa Lin Xuan menolak. Dia benar-benar tidak mendorong Dabo keluar untuk mendapatkan amplop merah, jika Xiao Bao datang juga dia akan memberinya 2 amplop merah. Pada saat ini Xiao Bao yang masih di rumah berusaha keras untuk membalikan badan dan mengubah posisi tidurnya sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan amplop merah. Itu hanya amplop merah kecil hadiah kecil dari Paman Ye. Paman Ye tersenyum dan memasukkan amplop merah itu ke tangan Lin Xuan. Melihat pria kecil yang lucu seperti itu dan dia adalah anakmu, Xiao Xuan, aku tidak punya pilihan selain memberikannya kepadanya, kata Paman Ye sambil melihat Dabo. Terima kasih Paman Ye, Lin Xuan berterima kasih. Paman Ye, kami berencana mengadakan pernikahan di kota Jinghai bulan depan dan kami ingin mengundang Anda untuk menghadiri. Li Mengyao mengeluarkan undangan pernikahan yang indah dari tasnya dan menyerahkannya kepada Paman Ye. Pernikahan? Oke hahaha, saya pasti akan pergi. Paman Ye berkata sambil tersenyum. Paman Ye, beri saya 5 porsi kue Yunshan, saya lapar, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Xiao Xuan, bisakah kamu menghabiskannya? Paman Ye bertanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Xuan telah menerima amplop merah dan ingin membeli beberapa lagi untuk mengurus bisnisnya sendiri. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, bawa pulang dan biarkan semua orang memakannya bersama, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Oke tunggu Paman Ye mulai sibuk membuat kue Yunshan. Di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Ngomong-ngomong Xiao Xuan, bagaimana caramu pergi ke kota Jinghai? Apakah kamu punya peta rute untukku? Paman Ye bertanya sambil membuat kue. Pada dasarnya, dia tinggal di sebuah kota kecil sepanjang hidupnya dan kadang-kadang pergi ke kota Yunhai untuk mengunjungi anak-anaknya. Tentu saja, dia sangat asing dengan ibu kota provinsi, kota Jinghai. Paman Ye, kami akan mengirim mobil khusus untuk menjemput Anda dan orang-orang yang diundang lainnya di kota ke tempat pernikahan. Kami akan menyewa mobil untuk perjalanan pulang pergi, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Bukankah itu akan menghabiskan banyak uang, kata Paman Ye. Tidak apa-apa, ini akan membuatnya lebih nyaman bagi para tamu. Mereka tidak perlu terlalu banyak melakukan perjalanan dengan transportasi umum, kata Lin Xuan. Mendengar ini, Paman Ye menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata dengan emosi, Xiao Xuan, kamu orang yang sangat perhatian. Kamu sangat perhatian dan bahkan menyewa mobil untuk menjemput kami. Ini benar-benar perhatian. Lin Xuan tersenyum dan menjawab, Paman Ye, ini semua baik-baik saja. Bagaimanapun, semua orang telah datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahan saya dan saya tidak bisa membiarkan mereka terlalu menderita.
Dan ini juga dapat memastikan keselamatan semua orang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Paman Ye mengangguk dan terus bekerja sambil bergumam, Xiao Xuan adalah anak yang sangat baik, hanya untuk apa yang kamu katakan Paman Ye akan memberimu tambahan Kui Yunshan, hahaha. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Ye, Lin Xuan dan Li Mengyao terus mendorong Dabo ke depan. Kami bertemu dengan penduduk desa yang antusias di sepanjang jalan. Oh, ini anaknya Xiao Xuan, lucunya. Aku tidak menyangka Xiao Xuan kita juga punya bayi, hahaha. Aku melihatmu tumbuh dewasa dan sekarang kamu punya anak. Lin Xuan dan Li Mengyao menanggapi penduduk desa yang antusias ini dengan senyuman, merasa hangat dan ramah di hati mereka. Saat mereka berjalan, mereka merasakan ketenangan dan keindahan kota itu. Tanda hubung. Saat ini Xiao Bao di rumah, akhirnya membuka matanya dengan linglung. Dia mengedipkan mata besarnya dan melihat sekeliling mencari saudara perempuannya. Di mana saudara perempuanku? Apakah ada di sisi lain? Jadi Xiao Bao berusaha keras untuk berbalik dan menatap dengan mata besarnya, tetapi masih tidak bisa melihat saudara perempuannya. Alisnya berkerut dan dia mulai berpikir liar. Apakah orang tua saya melarikan diri dengan saudara perempuan saya? Apakah mereka tidak menginginkan saya lagi? Semakin Xiao Bao memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Dia mengerutkan bibirnya dan mulai menangis. Lin Sisi yang berada di kamar sebelah segera mendengar tangisan Xiao Bao. Dia segera meletakkan pekerjaan rumah di tangannya dan bergegas ke kamar. Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Xiao Bao menangis sekilas. Lin Sisi berjalan maju dengan lembut mengambil Xiao Bao dan membujuknya dengan lembut. Oh, jangan menangis Xiao Bao, bibimu di sini. Bab 260 seorang pria harus belajar mandiri. Lin Xuan dan Li Mengyao masih berjalan perlahan di jalan saat ini ketika tiba-tiba ponsel Lin Xuan berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari adik perempuannya yang bodoh. Kakak, ada apa? Tanya Lin Xuan. Saudara Xiao Bao bangun dan tidak bisa melihatmu, dia menangis sekarang dan tidak peduli bagaimana aku menghiburnya. Itu tidak berhasil, Lin Sisi berkata. Ah, Xiao Bao menangis, Li Mengyao bertanya dengan cemas. Ya kakak ipar, kamu di mana sekarang? Lihat Xiao Bao. Setelah mengatakan itu, Lin Sisi mengarahkan kamera ponselnya ke Xiao Bao yang sedang menangis dan terlihat sangat menyedihkan. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Li Mengyao sangat tertekan sehingga dia menoleh ke Lin Xuan dan berkata, suami, ayo kita cepat pulang. Oke, Lin Xuan mengangguk dan kemudian mereka berdua mempercepat langkah mereka dan segera kembali ke rumah. Begitu dia memasuki rumah, Li Mengyao melihat Xiao Bao menangis dan melihat ke arah pintu. Oh, ibu sudah kembali, jangan menangis, jangan menangis. Li Mengyao berlari cepat dan memeluk Xiao Bao di lengannya. Ketika Xiao Bao melihat ayah dan ibunya yang familiar, emosinya berangsur-angsur tenang dan tangisannya berangsur-angsur mereda hingga menghilang. Xiao Bao menangis karena dia tidak bisa melihatmu dan saudara perempuannya, jadi dia keliru mengira dia ditinggalkan. Zhang Xulan menjelaskan. Ibu tahu aku salah dan tidak akan pernah membiarkan Xiao Bao sendirian di rumah lagi. Oke, Li Mengyao dengan lembut membelai pipi Xiao Bao dan berkata dengan lembut. Xiao Bao merasakan cinta ibunya dan senyum muncul di wajahnya, mata cerahnya menatap Li Mengyao. Oke, Xiao Bao akhirnya berhenti menangis. Nak, pergi dan siapkan makan malam, Zhang Xulan mendesak. Lin Xuan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke dapur dan melanjutkan pekerjaannya. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan sore itu Lin Xuan yang tidak memiliki misi memancing hari ini berbaring di tempat tidur bersama Li Mengyao. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Lin Xuan bangkit dan membawa Xiao Bao ke tempat tidur. Begitu Xiao Bao melihat wajah ayahnya, dia segera menoleh untuk melihat ibunya. Lihat, itu karena kamu meninggalkan Xiao Bao sendirian di rumah sehingga dia tidak dekat lagi denganmu. Li Mengyao tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Kenapa kamu tidak dekat lagi dengan ayahmu? Tidak yakin, Lin Xuan dengan lembut memutar kepala kecil Xiao Bao dan membuatnya menghadapnya. Xiao Bao dengan lembut menendang Lin Xuan dengan kaki pendeknya. Ini semua salah ayah, Xiao Bao pergi dan pukul ayah. Li Mengyao mengipasi api. Lin Xuan tersenyum sedikit dan berkata kepada Xiao Bao dengan sungguh-sungguh. Seorang pria harus belajar mandiri, jika tidak, bagaimana kamu bisa melindungi adik perempuan dan ibumu di masa depan? Li Mengyao tersenyum dan berkata, Xiao Bao masih bayi sekarang dan kamu berbicara tentang kemandirian, bukankah ini terlalu dini? Lin Xuan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi Xiao Bao lalu berkata dengan lembut, Xiao Bao, ayah masih sangat mencintaimu. Seluruh keluarga bermain dengan gembira bersama bayi-bayi di tempat tidur. Ketika mereka keluar dari ruangan, matahari hampir terbenam. Saat matahari terbenam, cahaya senja membayangi seluruh kota seolah-olah menutupinya dengan lapisan kain kasa emas yang sangat indah. Li Mengyao berdiri di depan pintu melihat pemandangan menawan di luar, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Lin Xuan memperhatikan matanya yang mabuk, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bertanya dengan lembut, istri, bagaimana kalau kita pergi ke atap bersama untuk menyaksikan matahari terbenam di atas kota? Oke, Li Mengyao tersenyum, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Jadi Lin Xuan meraih tangan Li Mengyao dan pergi ke atap lagi, lalu berbaring di kursi malas ganda. Li Mengyao bersandar dengan tenang pada Lin Xuan, matanya yang indah menatap kejauhan mengagumi matahari terbenam yang indah di depannya. Matahari terbenam seperti bola api oranye besar perlahan tenggelam menuju cakrawala.
Awan di sekitarnya diwarnai oranye ungu dan lapisan emas demi lapisan seperti mimpi. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipiku membawa sedikit kesejukan dan aroma tanaman di ladang. Gunung-gunung di kejauhan tampak menjulang dalam sisa cahaya senja seperti latar belakang kabur dalam lukisan tinta. Genteng-genteng di atap berkilauan dengan cahaya seolah menceritakan kisah tahun-tahun. Jalan-jalan di kota itu berangsur-angsur menjadi sunyi dan damai di bawah matahari terbenam. Orang-orang mengakhiri hari sibuk mereka dan mulai menikmati momen ketenangan ini. Tawa anak-anak terdengar dari kejauhan, menambahkan sedikit vitalitas ke malam yang indah ini. Lin Xuan memeluk Li Mengyao di lengannya, melihat matahari terbenam yang berangsur-angsur menghilang, merasakan emosi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Di atap kota kecil ini, dia seolah melihat aliran waktu dan makna hidup yang sebenarnya. Meskipun matahari terbenam itu indah, kepergiannya juga menandakan kehidupan baru esok hari. Sama seperti kota kecil ini, ia selalu mempertahankan kehangatan dan kegigihannya seiring berjalannya waktu. Setelah sekian lama, sayang, apa nama gunung itu? Li Mengyao mengangkat tangannya dan menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Mata indahnya yang cantik berbinar karena penasaran. Lin Xuan melihat ke arah jarinya dengan senyum bangga di wajahnya. Itu adalah gunung tertinggi dan paling terkenal di kota Yunshan kita, namanya Yunshan. Mata Li Mengyao tertarik oleh Yunshan dan perasaan rindu melonjak di hatinya. Dia membayangkan berdiri di puncak gunung dan menghadap pemandangan indah seluruh kota Yunshan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku benar-benar ingin pergi ke puncak gunung itu untuk melihat pemandangannya. Pasti indah. Lin Xuan menatapnya dengan lembut, matanya penuh cinta. Istri ingin pergi? Li Mengyao mengangguk dengan penuh semangat dengan antisipasi yang berkilauan di matanya. Bisakah kita mendaki? Lin Xuan tersenyum dan menjawab tentu saja, tempat ini telah dikembangkan menjadi objek wisata dengan fasilitas dan jalur pendakian yang lengkap. Ayo kita mendaki besok. Oke, Li Mengyao merasa hangat dan manis di hatinya dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Tanda hubung. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk ke kamar melalui tirai membangunkan Lin Xuan dan Li Mengyao. Mereka dengan cepat bangun dan mengenakan pakaian mendaki gunung yang ringan dan nyaman. Li Mengyao juga mengenakan topi matahari dan memakai tabir surya. Ketika semuanya siap, keduanya berjalan keluar ruangan bergandengan tangan. Tepat ketika Lin Xuan melewati kamar Lin Sisi, dia tiba-tiba mendengar tawa adiknya. Hahaha. Bab 261 mendaki Gunung Yunshan. Jadi Lin Xuan dengan lembut mendorong pintu terbuka dan yang terlihat adalah Lin Sisi berbaring di ranjang besar yang empuk mengenakan sepasang headphone indah di kepalanya. Matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Saudari Lin Xuan memanggil dengan lembut. Ah, Lin Sisi tiba-tiba sadar dengan cepat melepas headphone-nya, mengalihkan pandangannya ke pintu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ketika dia melihat seringai di wajah saudara laki-lakinya, Lin Xuan, dia tidak bisa menahan perasaan firasat buruk di hatinya. Kau bermain ponsel di tempat tidur sepagi ini, Lin Xuan menggoda. Aku tidak bisa tidur, aku akan tidur sekarang. Lin Sisi menjelaskan dengan tergesa-gesa lalu dengan cepat menutup matanya dan pura-pura tertidur. Oke, berhenti berpura-pura di depanku. Karena kamu tidak bisa tidur, ayo pergi mendaki gunung bersamaku. Ini cara yang baik untuk bersantai, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Mendaki gunung. Mendengar ini, sebuah adegan dari serial TV segera muncul di benak Lin Sisi. Saudara, kamu tidak akan menyakiti adikku yang cantik, kan? Lin Sisi menghela nafas tak berdaya. Lin Xuan memegangi dahinya tanpa bisa berkata-kata, lalu mengulurkan tangan dan mengetuk kepala Lin Sisi dengan ringan. Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu? Ini hanya perjalanan sederhana untuk mendaki Gunung Yunshan, kata Lin Xuan. Lin Sisi dengan enggan bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi bersama Lin Xuan. Tanda, ketika semua persiapan selesai. Bu, kami akan mendaki gunung. Tolong bantu jaga bayi-bayi di rumah, Lin Xuan berkata kepada Zhang Sulan. Oke, hati-hati, kata Zhang Sulan. Ngomong-ngomong, di mana ayah? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih tidur seperti babi malas, kata Zhang Sulan. Sempurna, aku ingin mengendarai mobilnya hari ini. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan mengambil kunci BMW seri 8 dan berjalan keluar rumah dengan gembira. Setelah Li Mengyao dan Lin Xuan masuk ke mobil, Lin Xuan dengan cekatan menyalakan mesin dan perlahan keluar dari kompleks perumahan dan menuju ke area pemandangan Yunshan. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya 20 menit kemudian Lin Xuan mengendarai mobil dengan mulus ke kaki area pemandangan Yunshan. Setelah mereka memarkir mobil, mereka bertiga keluar bersama-sama. Sisi, apakah kamu sudah memakai tabir surya? Li Mengyao bertanya dengan cemas. Oh, tidak, ups, aku lupa, Lin Sisi menjawab dengan sedikit kesal. Tidak apa-apa, kakak ipar sudah menyiapkannya dan ingat untuk memakai topi matahari ini. Li Mengyao menghiburnya dengan lembut dan dengan cepat mengeluarkan sebotol tabir surya dari tasnya, dengan hati-hati menyemprotkan lapisan semprotan tabir surya pada Lin Sisi dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengeluarkan topi matahari putih dan dengan lembut meletakkannya di kepala Lin Sisi. Terima kasih kakak ipar, kata Lin Sisi dengan manis.
Oke, ayo sarapan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga datang ke sebuah toko bernama Yunshan Rice Noodle Rolls. Mereka masing-masing memesan semangkuk roll mie beras Yunshan spesial untuk mengisi perut mereka. Kemudian mereka bertiga tiba di loket tiket Yunshan di mana sudah ada beberapa orang yang mengantre. Bagaimanapun, itu adalah liburan hari buruh, sehingga ada cukup banyak orang yang datang untuk mendaki gunung. Setelah menunggu lama, akhirnya giliran Lin Xuan dan dua lainnya. Selamat datang, apakah Anda bertiga? Penjual tiket bertanya dengan antusias. Ya, tolong beri kami 2 tiket dewasa dan 1 tiket pelajar, terima kasih, jawab Lin Xuan dengan sopan. Oke, ini tiket untuk 3 orang. Silakan masuk di sebelah kiri. Penjual tiket menyerahkan tiket kepada Lin Xuan sambil tersenyum. Jadi Lin Xuan berjalan di depan untuk memimpin jalan sementara Lin Sisi memegang tangan Li Mengyao dan mengobrol dengan gembira seperti saudara dekat. Tak lama kemudian mereka bertiga tiba di titik awal pavilion Yunshan King Feng. Ini adalah titik awal pendakian gunung, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Wah, kelihatannya tinggi sekali. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung, hatinya penuh antisipasi dan kegembiraan. Sayang, seberapa tinggi kita harus mendaki? Lalu dia menoleh dan bertanya pada Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Mungkin butuh waktu 3 jam. Lin Xuan melihat ke langit, memperkirakan waktu, lalu menoleh ke Li Mengyao dan berkata. Kalau begitu ayo pergi, Li Mengyao bertepuk tangan dengan gembira dengan senyum penuh harap di wajahnya. Mereka mulai dari pavilion King Feng dan menaiki tangga yang diaspal dengan batu bluestone besar. Di kedua sisi terdapat bambu hijau subur seperti lautan hijau. Saat angin bertiup, bambu hijau bergoyang lembut menghasilkan suara gemerisik seolah menampilkan konser alam. Saat ini, sinar matahari bersinar melalui celah-celah di antara daun bambu, menciptakan bintik-bintik keemasan di tangga seperti lukisan yang indah. Setelah berjalan di sepanjang tangga batu biru selama sekitar 20 menit, mereka memasuki jalan hutan bambu. Jalannya sempit dan hanya dapat menampung 2 orang yang berjalan berdampingan. Tanah ditutupi dengan daun bambu yang berguguran yang terasa lembut dan kenyal saat diinjak seperti berjalan di atas marshmallow. Hutan bambu dipenuhi dengan aroma bambu segar yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di sepanjang jalan, Anda juga dapat melihat beberapa rebung kecil yang muncul dari tanah, menambahkan sedikit vitalitas dan semangat ke hutan bambu yang tenang ini. Setelah meninggalkan jalan hutan bambu, suara gemericik aliran sungai terdengar di telinga saya. Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat aliran jernih mengalir dengan gembira di samping jalan pegunungan. Aliran sungai mengalir deras memercikkan ombak putih yang berhamburan seperti mutiara. Di sungai, ikan-ikan kecil berenang dari waktu ke waktu dengan lincah dan gesit memberikan orang perasaan yang hidup. Ada sungai di sini. Li Mengyao berjalan maju dengan gembira dan dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam sungai. Air sungai itu sangat dingin sehingga memberinya rasa terkejut dan senang. Dingin sekali, kata Li Mengyao. Gunung dan air di sini tidak tercemar sehingga terlihat sangat jernih, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga terus bergerak maju. Berjalan di sepanjang jalan di tepi sungai, Anda akan melihat bunga liar bermekaran di pinggir jalan. Bunga-bunga berwarna-warni bersaing satu sama lain dalam keindahan dan memancarkan aroma yang menawan. Kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa kupu-kupu menari di antara bunga-bunga. Setelah berjalan di sepanjang bagian jalan yang mengalir di sepanjang sungai, tangga batu yang curam muncul di depan Anda. Anak tangga batu membentang ke atas dengan sudut hampir 45 derajat dan setiap anak tangga tingginya sekitar 20 cm. Kamu harus berpegangan pada rantai besi di sisi jalan dan memanjat dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat Lin Xuan mendengar suara terengah-engah di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Li Mengyao dan Lin Sisi menaiki tangga batu dengan susah payah. Istri Sisi, apakah kamu lelah? Lin Xuan bertanya dengan prihatin. Sedikit, Li Mengyao menjawab dengan sedikit kelelahan di wajahnya, tetapi dia masih berjalan maju dengan mantap. Bertahanlah sedikit lagi, ada pavilion peristirahatan di depan, Lin Xuan menyemangati. Bab 262 Jalan Papan Kaca. Oke, Li Mengyao tersenyum tipis. Akhirnya setelah mendaki beberapa saat, ketiganya akhirnya tiba di pavilion peristirahatan. Li Mengyao pertama mengeluarkan 2 tisu, memberikan satu kepada Lin Sisi dan memegang yang lain di tangannya untuk menyeka keringat Lin Xuan dengan lembut. Lin Xuan menatap gerakan lembut Li Mengyao dan sangat tersentuh. Dia berbisik, istri, kamu juga berkeringat. Saat dia berbicara, Lin Xuan juga mengambil tisu dan dengan lembut menyeka keringat di wajah Li Mengyao. Keduanya saling tersenyum, mata mereka penuh cinta. Lin Sisi yang berdiri di samping diam-diam memakan makanan anjing ini. Tapi dia secara bertahap sudah terbiasa dengan itu. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menaiki tangga batu yang curam, kami memasuki hutan pinus yang lebat. Jarum-jarum pinus menutupi tanah seperti karpet tebal dan terasa sangat lembut untuk diinjak. Hutan pinus dipenuhi dengan aroma resin pinus yang membuat orang merasa segar. Sinar matahari menembus celah-celah di antara cabang-cabang pinus yang memancarkan sinar keemasan seperti sorotan lampu di atas panggung yang menerangi seluruh hutan pinus. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan pinus dan sampai ke beberapa dek observasi kayu.
Istriku, ini sudah setengah jalan mendaki gunung. Kamu juga bisa melihat pemandangan menawan dari dek observasi ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Sambil memegang tangan Li Mengyao dan Lin Sisi, kami naik ke dek observasi bersama. Dari sini Anda dapat melihat pegunungan yang bergelombang di kejauhan dengan awan dan kabut yang berlama-lama di antara mereka seperti lukisan yang indah. Kota di kaki gunung berkilauan di bawah sinar matahari dan jalanan yang ramai, serta kerumunan orang yang ramai terlihat jelas. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam merasakan napas alam dan merasa sangat santai. Dia menoleh untuk melihat Li Mengyao dan mendapati bahwa dia sedang menikmati pemandangan indah dengan senyum bahagia di wajahnya. Bagian tengah gunung ini sangat indah, pemandangan seperti apa yang akan ada di puncak gunung? Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Mereka telah mendaki selama lebih dari 1 jam saat ini. Sisi, apakah kamu ingin makan coklat untuk memulihkan energimu? Li Mengyao mengeluarkan beberapa potong coklat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Sisi sambil tersenyum. Aku mau. Lin Sisi dengan senang hati mengambil coklat itu dan tidak sabar untuk menggigitnya menikmati rasa manisnya. Kemudian Li Mengyao menyerahkan beberapa potong coklat lagi kepada Lin Xuan. Mereka bertiga beristirahat sejenak memulihkan energi mereka dan kemudian berangkat lagi dalam perjalanan mendaki gunung. Mereka melewati hutan pinus dan sampai di pertigaan jalan. Di sebelah kiri adalah jalan papan tebing dan di sebelah kanan adalah jalan papan kaca. Sayang, mana yang harus kita pilih? Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan ragu-ragu. Jalan papan tebing dibangun di sepanjang tebing dengan tebing curam di satu sisi dan lembah tak berdasar di sisi lainnya. Jalan papan kaca dibangun oleh pengembang tempat indah dan mengarah langsung ke sisi lain, Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar perkenalan Lin Xuan, Li Mengyao merasa sedikit bingung. Saat ini Lin Sisi berkata, kakak ipar percayalah padaku, jalanlah di jalan papan kaca. Mengapa Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu? Terakhir kali kakakku membujukku bahwa jalan tebing sangat menyenangkan, tetapi ternyata hanya ada tali pengaman dan papan kayu sederhana di bawah kakiku. Aku bahkan tidak bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri. Lin Sisi mengenang dengan pedih. Hahaha, cukup seru. Aku ingat adikku ketakutan sampai menangis saat itu. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak.